Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Amelia, NIM 2005106015. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang pengelompokan peserta didik dari mata kuliah Manajemen Pencasorkes. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi pengelompokan peserta didik dari mata kuliah Manajemen Pencasorkes. Yang pertama, pengertian. Pengertian pengelompokan yaitu pengelompokan atau grouping atau classification atau klasifikasi adalah pengelompokan peserta didik berdasarkan karakteristiknya. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik berada dalam kondisi yang sama. Lalu, selanjutnya dasar pengelompokan. Pengelompokan peserta didik didasarkan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik memiliki sejumlah kesamaan sekaligus memiliki sejumlah perbedaan satu dengan lainnya. Kedua, perkembangan atau kematangan peserta didik satu dengan lainnya bisa berbeda, agar kematangan yang lebih dulu tidak menunggu kematangan yang lambat atau sebaliknya. Maka peserta didik perlu dikelompokkan berdasarkan tingkat kematangannya. Lalu yang ketiga, memudahkan pelayanan kepada peserta didik yang memiliki karakteristik tertentu yang hampir sama, misalnya kemampuan. Lalu yang keempat, melalui pengelompokan tertentu, peserta didik lebih mudah dikenali dan lebih mudah memberikan pelayanan secara individual yang optimal. Selanjutnya, jenis pengelompokan. Pengelompokan peserta didik dijelaskan oleh Yeager, dibedakan ada dua jenis kelompok, yaitu pertama, pengelompokan atas fungsi integrasi. Pengelompokan peserta didik atas fungsi integrasi adalah pengelompokan yang didasarkan atas kesamaan yang ada pada peserta didik, misalnya didasarkan atas umur, jenis, kelamin, dan sebagainya. Pengelompokan jenis ini akan melahirkan pembelajaran yang bersifat klasikal. Lalu yang kedua, pengelompokan atas fungsi perbedaan. Pengelompokan atas fungsi perbedaan adalah yang diaksentuasikan pada perbedaan individual peserta didik, misalnya minat, bakat, kemampuan. Pengelompokan jenis ini akan melahirkan pembelajaran yang bersifat individual. Lalu, Semiawan membagi jenis pengelompokan peserta didik atas tiga sebagai berikut. Yang pertama, menurut kesenangan berkawan. Maksudnya pada pengelompokan ini, kelas dibagi dalam beberapa kelompok atau jumlah kelompok tergantung pada besarnya kelas atas dasar perkawanan atau kesenangan bergaul di antara mereka. Lalu yang kedua, menurut kemampuan. Dalam pengelompok ini, peserta didik terdapat peserta didik yang pandai, sedang dan lambat. Untuk memudahkan pelayanan guru, maka peserta didik dikelompokkan ke dalam kelompok cerdas, sedang atau menengah, dan lambat. Lalu yang ketiga, menurut minat. Pada suatu pengelompokan yang ketiga ini, peserta didik yang melakukan kegiatan belajar yang sama dikelompokkan. Pada situasi ini, guru perlu terus-menerus mengamati setiap peserta didik, karena guru perlu memberi dorongan kepada peserta didik untuk berpindah dari satu kegiatan yang lain. Regan sebagaimana dikutip oleh Imron, yaitu membagi jenis pengelompokan peserta didik atas 7 jenis, yaitu yang pertama, the non-grade elementary school, kedua, multi-grade and multi-age grouping, ketiga, the dual progress plan grouping, keempat, self-contained classroom, 5, team teaching, 6, departmentalisasi, 7, ability grouping. The non-grade elementary school yaitu adalah sekolah dasar tanpa tingkat. Sekolah dasar tanpa tingkat ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mengambil mata pelajaran berdasarkan kemampuan masing-masing individu peserta didiknya. Kelebihan penggunaan sistem pengelompokan model ini adalah secara psikologis, kebutuhan peserta didik terpenuhi.
Peserta didik tidak bosan. Peserta didik dapat dibantu sesuai dengan tingkat dan kecepatan perkembangannya. Peserta didik akan puas, lalu terdapat kerjasama yang baik antara peserta didik dengan gurunya. Yang terakhir, peserta didik akan merasa mendapatkan layanan pendidikan yang terbaik. Lalu kelemahannya yaitu sangat sulit melakukan administrasinya, menyulitkan mutasi peserta didik ke sekolah lain. Tingkat efisien karena membutuhkan biaya tenaga dan ruang kelas yang banyak, membutuhkan guru yang tinggi tingkat komitmen dan tingkat kecermatannya. Lalu yang terakhir, segalanya banyak bergantung kepada peserta didik. Maka di sini sulit mengharapkan tercapainya kompetisi. Yang kedua, multi-rate and multi-age grouping. Multi-grade dan multi-grade grouping adalah pengelompokan yang multi tingkat dan multi usia. Pengelompokan demikian dapat terjadi pada sekolah-sekolah yang menggunakan sistem tingkat. Pada pengelompokan demikian, peserta didik berbeda usianya dikelompokkan dalam tempat yang sama. Peserta didik berinteraksi dan belajar bersama-sama. Kelebihannya yaitu mendorong cepatnya sosialisasi peserta didik dengan lingkungan sebayanya. Peserta didik yang berada pada tingkat-tingkat awal dan yang relatif lebih sedikit usianya akan dapat belajar sebanyak pada peserta didik yang lebih tinggi tingkatnya dan lebih tua usianya. Lalu peserta didik yang usianya lebih muda dan lebih rendah tingkatnya. Yang terakhir, heterogenitas peserta didik dalam pengelompokan demikian. Kelemahannya yaitu peserta didik lebih rendah tingkatan usianya akan merasa dipaksakan menyesuaikan diri dengan peserta yang lebih tinggi usia dan tingkatannya. Lalu peserta didik yang lebih tinggi usianya dan lebih tinggi tingkatannya akan menjadi malas jika mendapati bahwa anggota kelompok lain yang berasal dari usia dan tingkat yang lebih rendah ternyata tidak dapat berbuat banyak untuk kelompoknya. Begitupun sebaliknya. Ketiga, the dual progress plan grouping. The dual progress plan grouping adalah sistem pengelompokan kemajuan rangkap yang dimaksudkan untuk mengatasi perbedaan-perbedaan kemampuan individual peserta didik di setiap umur dan setiap tingkat. Pada jenis pengelompokan ini, peserta didik dikelompokkan sesuai dengan banyaknya ragam dan heterogenitas peserta didik di sekolah. Semakin heterogen kelompok, maka semakin banyak pengelompokan peserta didik. Sebaliknya, semakin homogen kelompok, maka semakin sedikit pengelompokannya. Kelebihan dari the dual progress plan grouping ini adalah guru lebih banyak mengenal peserta didiknya. Lalu layanan yang diberikan oleh guru benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan. Peserta didik semakin mengenal lebih dekat mengenai gurunya. Peserta didik yang tampak menonjol bakat khususnya akan cepat maju karena mereka secepat mungkin mendapatkan layanan dari gurunya. Lalu kelemahannya yaitu layanan yang diberikan oleh guru kepada seluruh peserta didik tidak menjadi terbatas. Peserta didik sedikit kemungkinannya untuk maju secara kontinu. Keempat, self-contained classroom. Self-contained classroom adalah penempatan sekelompok peserta didik oleh seorang guru, sedangkan sekelompok peserta didik yang lainnya ditempatkan pada guru lainnya. Kelebihannya yaitu guru akan mengenal peserta didik lebih mendalami. Peserta didik akan lebih leluasa berpartisipasi dalam kelompoknya. Waktu yang dipergunakan pengajar relatif lebih fleksibel. Guru akan banyak membantu terhadap kelompok yang menjadi tanggung jawabnya. Memungkinkan kompetisi yang sehat antara kelompok satu dengan kelompok lain. Lalu kelemahannya yaitu peserta didik hanya mendapatkan pengalaman dari seorang guru. Lalu pengelompokan ini mengharuskan guru menguasai banyak bidang secara general.
Padahal penguasaan yang luas menyangkut banyak bidang menjadikan tidak mendalam terhadap bidang yang dikuasainya. Oleh karena guru lebih banyak berkelompok dengan peserta didiknya yang menjadi kelompoknya sendiri, bisa jadi guru terisolasi dengan sejawat guru yang lainnya. Lalu banyaknya bidang yang harus dikuasai oleh guru, mengharuskan guru menghadapkan persiapan terus-menerus sehingga waktu guru lebih banyak dipergunakan untuk persiapan. Kelima, team teaching. Team teaching adalah pengelompokan yang di dalamnya terdapat sekelompok peserta didik yang diajarkan oleh guru secara tim. Dalam pembelajaran ini, guru lebih membatasi diri pada kapasitas keahliannya dan sama sekali tidak mengajarkan apa yang ada di luar keahliannya. Kelebihan jenis pengelompokan model ini adalah tiap anggota tim pembelajaran akan bekerja sesuai dengan sudut pandang keahliannya. Karena merupakan kerja tim, maka jika guru satu berhalangan dengan mudah dapat digantikan oleh guru yang lainnya. Kelemahannya, jika anggota tim tidak baik kerjasamanya, tidak mustahil justru mengagalkan pembelajaran tim. Banyak waktu yang dipergunakan untuk merencanakan kerja tim. Yang terakhir dalam operasinya memerlukan tempat dan ruang khusus. Model selanjutnya yaitu departmentalization. Departementalisasi adalah suatu sistem pengelompokan peserta didik yang di dalamnya guru hanya mengkhususkan diri pada mata pelajaran tertentu. Kelebihan jenis pengelompokan ini adalah sebagai berikut. Guru akan lebih kompeten mengajarnya karena guru akan mendalami subjek yang akan diajarkan. Peserta didik mendapatkan pengetahuan yang dalam dan meyakinkan karena yang mengajarkannya adalah yang ahli bidangnya. Kelemahannya yaitu mengingat guru terpacu dengan keahliannya sendiri, maka pada saat guru yang lain tidak hadir, dia tidak bisa menggantikannya. Kecenderungan guru untuk merasa ahli di bidangnya bisa menjadi penyebab yang bersangkutan bisa merasa tidak perlu belajar lagi. Hal itu akan menyebabkan guru tersebut semakin tertinggal dengan laju pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk yang berada di bidangnya. Guru cenderung menganggap bahwa keahliannya lebih penting dibandingkan dengan keahlian orang lain. Yang terakhir, ability grouping. Ability grouping adalah pengelompokan berdasarkan kemampuan peserta didik. Peserta didik yang mempunyai tingkat kemampuan yang sama ditempatkan pada kelompok yang sama. Kelebihannya yaitu guru akan mudah menyesuaikan pengajarannya sesuai dengan kemampuan peserta didiknya. Lalu peserta didik yang mempunyai kemampuan yang lebih tinggi, peserta didik yang mempunyai kemampuan sama akan dapat saling mengisi. Peserta didik yang berkemampuan rendah tidak merasa tertinggal jauh dengan anggota kelompoknya. Kelemahannya yaitu guru harus membuat persiapan yang berbeda-beda. Ada rancangan pembelajaran yang dikhususkan untuk peserta didik berkemampuan rendah dan ada yang dikhususkan untuk peserta didik yang berkemampuan tinggi. Peserta didik merasa terganggu privasinya jika dimasukkan ke dalam kelompok inferior. Peserta didik yang masuk ke dalam kelompok superior merasa dirinya lebih dan sombong serta suka membanggakan diri. Lalu Roscia membagi jenis pengelompokan siswa dengan melihat aspek waktu, kecepatan, dan jenis pengelompokan tersebut sebagai berikut, yaitu yang pertama pengelompokan berdasarkan waktu. Maksudnya pengelompokan berdasarkan waktu itu kelompok jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengah. Lalu yang kedua pengelompokan berdasarkan kecepatan. Maksudnya itu adalah kelompok peserta didik cepat dan kelompok peserta didik lambat. Yang ketiga adalah pengelompokan berdasarkan sifatnya, yaitu kelompok atas dasar individual atau inteligensi, kelompok atas dasar individual minat, dan kelompok untuk memperbesar partisipasi, dan pengelompokan untuk pembagian pekerjaan, dan terakhir yaitu kelompok untuk belajar secara efisien dan menuju suatu tujuan. Pengelompokan peserta didik didasarkan pada
kesatuan kelas yang dibagi atas kelompok-kelompok kecil yang kemudian bekerja sama di kelas atau di luar kelas. Jenis pengelompokan peserta didik seperti ini dipaparkan oleh Wina Putra dan Ardi Winata sebagaimana dikutip oleh Zaman dan Zain sebagai berikut, yaitu pola pekerja paralel. Kelompok-kelompok ini menghadapi materi pembelajaran yang sama. Semua kelompok mendiskusikan atau membahas topik yang sama atau mengerjakan hal yang sama. Lalu, pola pekerja komplementer, yaitu masing-masing kelompok mendapatkan satu topik atau tugas yang berbeda dengan topik atau tugas yang diberikan kepada kelompok lain. Ketiga, pola kombinasi atau paralel dan komplementer. Dua kelompok atau lebih mendapat topik atau tugas yang sama, sedangkan dua kelompok atau lebih lainnya mendapat topik atau tugas yang berbeda. Selanjutnya, jenis pengelompokan peserta didik dikemukakan oleh Mitchum sebagaimana dikutip Imron sebagai berikut. Yang pertama, ability grouping. Ability grouping adalah pengelompokan yang didasarkan kemampuan peserta didik dalam setting sekolah. Kedua, subgrouping within the class. Subgrouping within the class yaitu pengelompokan berdasarkan kemampuan peserta didik dalam setting kelas. Macam-macam subgrouping within the class antara lain: interest grouping, pengelompokan berdasarkan minat peserta didik yang berminat pada kegiatan tertentu atau pokok bahasan tertentu membentuk kelompok yang sama. Yang kedua, special need grouping, pengelompokan berdasarkan kebutuhan khusus peserta didik, misalnya keterampilan khusus. Yang ketiga, team grouping, pengelompokan yang dibentuk karena dua atau lebih peserta didik ingin bekerja sama atau belajar bersama untuk memecahkan masalah khusus. Yang keempat, tutorial grouping, peserta didik bersama guru merencanakan kegiatan belajarnya dalam kelompok. Yang kelima, research grouping, pengelompokan peserta didik yang terdiri atas dua atau lebih anggota dalam rangka menemukan sesuatu dan melaporkan di depan kelas. Yang keenam, full class grouping, pengelompokan dalam kelas yang dimana mereka ingin mempelajari atau memperoleh pengalaman yang sama tiap kelompok. Yang ketujuh, combined class grouping, di mana beberapa kelas dikelompokkan menjadi satu dalam memperoleh pengalaman atau kegiatan yang sama. Yang kedelapan, friendship grouping, pengelompokan peserta didik berdasarkan pertemanan keakraban mereka. Yang kesembilan, achievement grouping, pengelompokan berdasar kemampuan atas prestasi peserta. Yang kesepuluh, aptitude grouping, mengelompokkan berdasarkan minat dan bakat peserta didik. Lalu yang ke-11, attention or interest grouping, pengelompokan berdasarkan minat atau perhatian terhadap tema atau kegiatan tertentu. Lalu yang terakhir yaitu intelligent grouping, adalah pengelompokan berdasarkan hasil tes kecerdasan atau intelijensi peserta didik. Lalu teknik pengelompokan. Berbagai teknik atau cara yang dapat dilakukan untuk mengelompokkan peserta didik secara praktis dan mudah. Teknik pengelompokan peserta didik dipaparkan oleh Mardianto sebagai berikut. Yang pertama, teknik mengelompokkan dua bagian. Maksudnya itu cara pengelompokannya yaitu menghitung pembagiannya, yaitu menghitung angka 1 sampai 2. Bisa juga yaitu memisahkan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Lalu bisa juga membedakan jumlah kancing baju ganjil atau genap dan contoh lainnya. Dan yang kedua, teknik mengelompokkan 3 bagian. Cara membuat kelompoknya itu menghitung angka 1 sampai 3. Bisa juga bertanya nomor kelahiran, yaitu anak pertama, anak tengah, dan anak terakhir. Lalu contoh selanjutnya itu berangkat ke sekolah menggunakan angkutan umum, kendaraan pribadi, atau berjalan kaki. Yang ketiga, teknik melompokkan 4 bagian. Caranya itu bisa menghitung 1 sampai 4. Lalu bisa mengelompokkan dengan cara arah tempat tinggal, yaitu timur, selatan, barat, dan utara. Bisa juga menggunakan golongan darahnya A,
B, A, B, dan O. Lalu yang keempat, teknik mengelompokkan 5 bagian. Contohnya itu dapat dilakukan seperti menghitung 1-5, memberikan 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, kepala, banteng, pohon beringin, rantai, dan padi dan kapas, atau menyebutkan 5 jari tangan. Dan bisa juga kelompok nama pulau terbesar di Indonesia, yaitu seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Yang kelima, teknik mengelompokkan 6 bagian. Caranya itu menghitung sampai 6 atau membuatkan karton bentuk lingkaran, kubus segitiga persegi, trapesium atau limas. Bisa juga dengan cara membuat sisi bidang dadu, yaitu atas, bawah, kanan, kiri, depan atau belakang. Keenam, teknik mengelompokkan 7 bagian. Teknik mengelompokkannya itu bisa menghitung 1-7, lalu menggolongkan berdasarkan hari kelahiran, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bisa juga membagi dengan menyebut tangga nada, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si. Yang ketujuh, teknik mengelompokkan 8 bagian dengan cara yaitu menghitung 1-7, atau nama jenis olahraga yang menggunakan bola, yaitu seperti sepak bola, tenis lapangan, tenis meja, bola voli, basket, polo air, sepak takraw, atau futsal. Yang kedelapan, teknik mengelompokkan 9 bagian. Caranya ya sama seperti yang di atas, bisa juga menghitung 1-9. Lalu itu bisa juga 9 hewan peliharaan, yaitu seperti ayam, bebek, kambing, lembu, kelinci, merpati, angsa, marmut, dan kucing. Lalu yang ke-9, teknik mengelompokkan 10 bagian. Bisa menghitung angka 1-10. Bisa juga memilih warna yang disukai, seperti itu warna hitam, putih, merah, biru, hijau, kuning, coklat, ungu, abu-abu, dan coklat tua. Yang ke-10, teknik mengelompokkan 11 bagian. Bisa seperti menghitung angka 1-11. Bisa juga menamai grup seperti nama acara siaran televisi. Bisa juga memakai nama wakil presiden sebagai pengelompokan, atau nama-nama grup bola yang kalian inginkan. Yang ke-11, teknik mengelompokkan 12 bagian, yaitu menghitung 1-12. Bisa juga dengan menggunakan nama bulan, bisa juga dengan nama zodiak. Dan yang terakhir, teknik mengelompokkan tak terbatas. Teknik mengelompokkan tak terbatas dapat dilakukan sebagai berikut, seperti keragaman latar belakang suku, bisa jarak antar sekolah dengan rumah siswa, bisa juga jenis pekerjaan orang tua. Berikut dan itu saja yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf jika salah kata dan jika ada banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.